Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas AB 4603 akan mempresentasikan ide bisnis kami yang bernama Ayam Geprek Bonher atau ABG. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anastasia Syaregar. Nama saya Ferda Talita Rubiansyah. Nama saya Maria Nur Hasanah. Nama saya Ayu Rudianata Barat. Nama saya Najla Nadia. Dan berikut adalah presentasinya. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini ada design thinking proses. Nah, proses design thinking itu ada 6. Yang pertama ada understand phase, ada observe phase, ada point of view phase, ada ideate phase, ada prototype, dan ada test. Dan berikut adalah penjelasan masing-masing dari proses design thinking tersebut. Pertama itu ada understand phase. Fase memahami atau understand phase itu fase mengenali masalah dengan merumuskan pertanyaan yang disebut juga pernyataan masalah. Ada 10 konsep ide bisnis yang kami pilih. Yang pertama itu ada ayam ABG Italia, ayam ABG Sunda, ayam ABG Cina, ayam ABG Amerika, ayam ABG Korea, ayam ABG Bali, ayam ABG Arab, ayam ABG Padang, ayam ABG Papua, dan ayam ABG Jawa. Kami sudah memilih 3 konsep terbaik, yaitu ayam ABG Italia, ayam ABG Arab, dan ayam ABG Amerika. Untuk ayam ABG Italia, cita rasanya Italia dengan ayam geprek untuk menarik konsumen kalangan atas, sehingga mereka bisa merasakan pengalaman baru dalam menyantap ayam geprek dengan sentuhan Italia, sehingga mereka puas dengan pengalaman dan rasa yang kita sajikan pada konsep ini. Untuk ayam ABG Arab, cita rasanya dari rempah-rempah Arab dan rempah-rempah Indonesia agar cocok dinikmati untuk keluarga kalangan atas dengan orang-orang berselera rempah tinggi, sehingga mereka tertarik mencoba produk kami dan mereka puas dengan hidangan maupun interior kami tawarkan atau sajikan. Selanjutnya untuk ayam ABG Amerika, cita rasanya berasal dari Indonesia yang dipadukan dengan makanan junk food yang berasal dari Amerika dengan menggunakan sentuhan interior gaya Amerika untuk menarik konsumen kalangan remaja maupun keluarga, sehingga mereka nyaman berada dan memesan produk yang tersedia di restoran kami dan membuat mereka puas dengan praktis dan yang kami tawarkan dalam konsumsi ayam geprek dengan junk food. Fase mengamati atau observe phase adalah fase kita untuk mempelajari pelanggan dengan cara wawancara. Dari wawancara tersebut kita dapat mengetahui pengalaman baik atau kurang baiknya pelanggan dari restoran lain. Dan ini adalah beberapa narasumber yang kami wawancara. Yang pertama ada Naila Salsabila, yang kedua ada Naila Khalisa, dan yang ketiga ada Dewi Fatmaswari. Dari wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa pelanggan bosan dengan varian ayam geprek yang sama dan pelanggan mementingkan kualitas dan kebersihan produk, pelanggan menyukai tempat yang nyaman dan bersih, dan pelanggan menyukai makanan yang praktis. Untuk proses selanjutnya atau proses ketiga yaitu ada point of view phase atau fase sudut pandang. Nah, fase ini yaitu adalah pengumpulan data lalu diskusikan serta mengelompokkan masalah dan dirumuskan sebagai sudut pandang yang digunakan sebagai titik awal dalam pencarian solusi. Oke. Lalu kami menggunakan metode context mapping dalam proses ini, yaitu ada define kategori. Nah, define kategorinya sendiri yaitu ada environment, economy, and efficiency. Lalu yang ketiga ada policy and system. Yang keempat ada needs and desires. Yang kelima ada uncertainties. Lalu yang keenam ada challenges. Yang ketujuh ada demography and ethnology. Yang terakhir ada competition. Nah, untuk penjelasannya, environment itu adalah dampak apa yang dari produk kami terhadap lingkungan. Nah, kami di sini mengubah kemasan menjadi bahan yang eco-friendly atau ramah lingkungan. Dari kantong plastik menjadi mungkin diganti dengan tote bag atau kemasan yang kertas paper bag.
Untuk ekonomi and efisiensi itu ada lapangan pekerjaan. Jadi kami membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Ada police and system yaitu pajak. Kami di sini ada pajak sewa tempat. Lalu kami juga menambahkan pajak pada harga makanan. Nah, kami sudah satukan harga makanan dengan pajak itu. Lalu ada competition, yaitu ada atau pesaing kita itu ada McD, Burger King, Geprek Gensu, dan Telu Grill dan lain-lainnya. Nah, untuk need and desires itu ada fast food. Nah, perlu diingat kami di sini memilih lokasi di Bandung. Nah, kota itu sangat sibuk ya pastinya. Jadi pasti perlu hal-hal yang praktis dan cepat. Nah, fast food sangat cocok nih. Nah, selanjutnya ada uncertainties. Itu harga barang pasar yang tidak menentu. Jadi seperti bahan-bahan baku, rempah-rempah itu harganya selalu naik turun. Jadi kami harus menyesuaikan itu dengan mengurangi porsi kami, tapi dengan kualitas yang tinggi masih tetap. Hanya mengurangi porsi pada makanannya. Nah, untuk challenges itu ada 3, itu yang salah satunya kurang sehat. Makanan junk food itu selalu dinilai kurang sehat di masyarakat ya. Jadi itu adalah tantangan bagi kami. Lalu ada bahan baku yang sulit didapat. Nah, perlu diingat bahan baku yang kami gunakan di sini menggunakan bahan baku yang kualitasnya tinggi dan diimpor langsung dari Amerika. Nah, selanjutnya ada penyesuaian rasa dengan selera masyarakat. Oke, selanjutnya ada demografi and etnologi. Nah, isinya itu tentang target pasar. Target pasar kami ini sebenarnya untuk semua kalangan. Namun target utama kami itu adalah remaja yang menyukai makanan pedas. Nah, kami menggunakan feedback chapter grid. Nah, berikut adalah feedback dari calon customer kami. Itu ada salah satunya mereka menyukai sambalnya karena wangi, tampilannya menarik, sayurnya segar dan cocok untuk menahan lapar. Nah, kami juga menerima kritikan, itu sayurnya kurang banyak, rotinya kurang besar, kurang crispy, lalu jenis sayurnya kurang sedikit. Dan kami mendapat masukan juga dari calon customer kami bahwa kita harus menyediakan pilihan ayam lain, mungkin seperti bagian-bagian ayam paha, dada, lalu sayap. Nah, lalu ada menyediakan menu double chicken. Yang ketiga ada menghadirkan frozen food. Lalu yang terakhir itu ada menambahkan variasi sayurnya. Nah, kami juga mendapatkan beberapa pertanyaan dari calon customer kami, yaitu harga per porsi burgernya itu berapa, lalu ada apakah penggunaan ayamnya menggunakan ayam kampung atau ayam negeri, terus yang ketiga ada apakah menyediakan jenis sambal yang lainnya, lalu yang keempat apa kita bisa membeli secara online. Oke, yang selanjutnya ada idea phase atau fase menghasilkan ide, yaitu tahap kreatif di mana tim melakukan atau mendapatkan ide dengan cara brainstorming, yaitu semua anggota berkumpul untuk bertukar pikiran sehingga mendapatkan ide sebanyak mungkin untuk memecahkan suatu masalah. Di dalam idea phase ini terdapat 3 metode. Yang pertama ada brainwriting 635 method, yang kedua 2x2 matrix, dan yang terakhir ada dot voting. Di sini kami memilih metode dot voting karena kami menganggap metode ini lebih efektif dan lebih adil. Dan berikut hasil dot voting yang telah kami lakukan sebelumnya. Oke, kriteria yang kami gunakan yaitu inovasi, merupakan proses atau hasil pengembangan dan pemanfaatan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi hasil adopsi dari produk yang sudah ada. Dan di sini kami telah meratingkan hasil ide yang telah dipilih, yaitu kami mendapat 2 dengan voting terbanyak. Yang pertama ada alat makan eco-friendly dengan 5 suara, dan yang kedua itu ada gratis fries setiap pembelian minuman bersoda dengan 4 suara. Nah, tahap selanjutnya ini ada prototype phase atau fase percobaan.
Nah, di fase percobaan ini merupakan fase mengeluarkan ide dari kepala dan mewujudkannya menjadi bentuk nyata, atau fase ini tuh bisa dibilang mencoba ide-ide yang telah terkumpul dari fase-fase sebelumnya dan agar mengetahui gitu apa kurang dan lebihnya ide-ide yang akan kami pilih sebagai pemecah masalah di brand kami gitu. Nah, pada fase ini tuh kita menggunakan MVP method. Yang mana di sini ada seperti yang bisa dilihat, initial situation. Yang pertama ada personanya, yaitu target pasar kita gitu. Target pasar kita itu adalah semua anak muda atau remaja Bandung yang menyukai rasa masakan pedas. Nah, itu target utamanya, tapi umumnya semua orang boleh mencicipinnya tentunya. Terus ada top 3 problems and challenges. Jadi masalah-masalah terbesar kita dan tantangan terbesar kita dalam bisnis itu, yang pertama ada di bahan baku yang sulit didapatkan. Karena kita tuh ingin menyediakan dan menggunakan bahan baku yang sangat premium, high quality, terus yang autentik rasanya tuh, ciri khas Amerika dan Indonesia tuh terasa gitu. Jadi mungkin ini menjadi tantangan juga buat kita karena akan sulit menemukan rempah-rempah yang autentik tersebut gitu. Terus yang kedua, dinilai kurang sehat. Karena sejatinya junk food itu sudah di kacamata masyarakat itu pasti dinilai kurang sehat, kurang bergizi gitu. Terus itulah tantangan buat kita untuk mengubah kacamata masyarakat tersebut gitu loh. Terus yang ketiga ada penyesuaian rasa dengan selera masyarakat. Perlu diingat kalau ayam geprek Bonheur ini merupakan inovasi baru yang masih awam nih di masyarakat, dan mungkin ketakutan kami itu adalah mungkin seleranya masyarakat itu nggak cocok sama produk kami. Terus kayak karena ini baru, masyarakat mungkin belum tentu bisa menerima produk kami gitu. Jadi kita harus melakukan penyesuaian pada selera masyarakat sih biar bisa diterima gitu. Terus selanjutnya ada customer journey and use case. Nah, kemonotonan dalam memakan dan menikmati ayam geprek membuat konsumen bosan, serta kehigienisan makanan sangat diperhatikan oleh konsumen. Nah, konsumen tuh yang kita pelajari ya, kalau konsumen tuh di sini tuh dia sangat bosan dengan masakan ayam geprek yang hanya cuma satu varian gitu, kayak sambal ayam geprek ya pasti kayak gitu-gitu aja. Jadi mereka tuh kayak bosan, mungkin kayak yang kok bosan kayak sambalnya tuh nggak ada gebrakan baru, dan pasti disajiinnya tuh sama sayurnya tuh pasti bonteng lagi kayak gitu, kondimennya sedikit gitulah. Dan selanjutnya ada plan. Yang pertama ada vision and roadmap, itu memberikan pengalaman berbeda dalam memakan dan menikmati ayam geprek, serta menggunakan bahan-bahan berkualitas untuk menjaga kesegaran makanan. Terus ada top 3 feature. Nah, 3 fitur terbaik dari ayam geprek Bonheur atau ABG itu ada pada menunya yang sangat beragam dan inovatif. Nah, ada pada di packagingnya. Nah, menunya itu apa aja nih? Ini menu top banget untuk ayam geprek Bonheur. Itu ada burger ayam geprek. Terus ada cream soup. Terus packaging juga unik banget karena kita tuh menggunakan packaging yang sangat eco-friendly dan tentunya praktis. Terus ada build, yaitu menyesuaikan racikan bumbu Amerika dan Indonesia, lalu membuat packaging eco-friendly. Menyesuaikan racikan bumbu Amerika dan Indonesia itu agar kita bisa menyesuaikan lidah konsumer gitu. Terus ada cost and schedule. Nah, di sini tuh kita tuh udah memperkirakan ya berapa biayanya gitu, kurang lebih. Jadi biaya peralatannya kurang lebih itu sekitar 3.060.000. Lalu biaya untuk bahan bakunya
bahan baku produksinya ada di sekitar 1.784.500. Lalu biaya operasionalnya ada pada kira-kira sekitar 2.100.000 dan total biaya keseluruhannya dapat diperkirakan sebesar kurang lebih 6.944.500. Selanjutnya ada result, ada conclusion atau next step. Jadi setelah melakukan percobaan ini, kami jadi tahu apa yang harus kami lakukan untuk menyempurnakan ide kami. Itu kami akan melakukan berbagai survei agar inovasi produk kami dapat diterima dan sesuai dengan selera lidah target pasar kami gitu. Terus learn dari fase ini kami jadi tahu gitu dan mempelajari bahwa jika nantinya inovasi produk ini kurang cocok dan kurang diterima oleh target pasar, kami akan melakukan peracikan ulang serta survei kembali dengan tujuan agar produk kami benar-benar sesuai dengan lidah masyarakat gitu. Produk inovasi kami ya. Terus ada measure. Itu ada ayamnya dimasak dengan kematangan sempurna, yang mana tuh kayak crispy di luar, juicy di dalam gitu. Jadi enak banget lah pokoknya. Terus ada roti burger bertekstur lembut, jadi nggak anyep gitu rotinya dan nggak alot deh kayaknya ya gitu. Terus ada sayuran yang fresh dan segar. Terus tingkat kepedasannya pas. Nah uniknya di sini itu tingkat kepedasannya itu bisa disesuaikan dengan selera konsumen gitu, calon pelanggan gitu. Jadi kayak mereka bisa request mau tingkat kepedasannya dari level 1, bahkan ada yang dari level 0 gitu. Kalau misalnya mereka nggak terlalu suka pedas, kita juga menghadirkan gitu. Terus kulit ayamnya crispy dan garingnya itu pas gitu, renyah. Selanjutnya ada link canvas. Link canvas itu berfungsi untuk menyusun dan memvisualisasikan proyek inovasi atau untuk menyocokkan antara masalah dan solusinya yang akan kami selesaikan gitu secara ringkas. Jadi ini dia ringkasannya. Ada targetnya itu adalah remaja, yang seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya bahwa target kami itu adalah remaja. Terus ada untuk ayam geprek Bonheur ini tuh terbentuk itu untuk menyediakan sensasi berbeda saat menikmati ayam geprek gitu. Terus kenapa sih ada ayam geprek Bonheur? Karena ayam geprek Bonheur ini tuh ada untuk orang-orang yang mungkin bosan menikmati ayam geprek yang tidak memiliki varian lain gitu, yang kayak sambelnya tuh itu aja kalau ayam geprek gitu, dan mereka bosan. Nah di sini kita menciptakan inovasi berbedanya gitu. Terus yang pertama ada problemnya itu adalah remaja atau penikmat ayam geprek yang bosan atau menginginkan pengalaman yang berbeda dalam menikmati ayam geprek. Terus ada customer segment, yaitu remaja yang gemar menikmati ayam geprek pastinya. Selanjutnya ada early adopter, yaitu setelah melakukan interview produk prototype mendapatkan beberapa hal yang harus diperbaiki sehingga banyak tester yang memberikan post-it warna kuning, yang dimana banyak saran yang mereka berikan gitu, dan kami terima saran tersebut. Selanjutnya ada solution, yaitu bumbunya impor Amerika, atau kita mencari bumbu yang mirip lah gitu, yang benar-benar mirip tapi tetap high quality untuk bumbu Amerikanya. Terus sumber daya manusianya ramah dan pelayanannya sangat cepat dan baik. Terus ada key matrix, itu menyediakan sensasi berbeda dalam menikmati ayam geprek yang umumnya terasa monoton gitu, dengan sensasi perpaduan bumbu Amerika dan bumbu Indonesia yang akan cocok tentunya di lidah masyarakat. Terus ada unique value proposition, yaitu yang pertama ada inovasi yang menggabungkan dua bumbu atau dua racikan, yaitu dari negara Amerika dan negara Indonesia, seperti burger ayam geprek tadi. Terus packaging yang eco-friendly dan praktis. Terus ada bumbu impor yang high quality. Terus pelayanannya cepat dan ramah.
Terus ada short konsep, yaitu restoran ayam geprek yang memadukan 2 rempah negara Amerika dengan negara Indonesia serta menyajikan experience berbeda dalam menikmati atau memakan ayam geprek gitu. Karena inovasi kami itu sungguh menarik ya untuk kami gitu. Terus ada unfair advantage gitu, ada inovasi baru yang belum dikenal oleh masyarakat. Jadi ini tuh selera masyarakatnya sih kami masih sangat ragunya itu gitu, karena ini inovasi baru jadi takutnya tidak sesuai selera sama masyarakatnya. Terus ada channelnya, ada sosial media dan toko offline. Jadi ini tuh bisa dibeli akan ada restorannya dan akan ada online store-nya gitu. Terus ada cost structure, itu kita ada di bahan makanannya, terus sewa tempatnya, lalu ada di promosinya. Terus ada revenue streams, yaitu biaya produksi dan biaya sewa tempat yang pastinya nanti akan kami pertimbangkan gitu. Dengan demikian dari semuanya kesimpulannya itu adalah ayam geprek Bonheur atau yang bisa disapa ABG gitu ya. Ini tuh merupakan inovasi untuk menikmati ayam geprek nih dengan memanfaatkan rempah-rempah asli Indonesia dan Amerika sehingga akan menimbulkan sensasi baru yang lebih nikmat dan unik dinikmati dimanapun dan kapanpun, karena ayam geprek Bonheur ini memiliki kemasan yang praktis dan ramah lingkungan. Jadi kalian bisa bawa-bawa deh tempat makanannya kemanapun, jadi membuat waktu kalian juga fleksibel gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan mengenai brand kami. Kami sangat memohon maaf bila ada tutur yang kurang berkenan atau ada kesalahan kata. Dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.